Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hansa Asfarina dari kelas ES1E. Di sini saya akan menyampaikan materi filsafat umum dari materi pertama sampai yang terakhir pada semester 1 ini, yang diampu oleh Ibu Fitri Handayani. Materi yang pertama yaitu mengenai memahami ilmu filsafat umum. Pengertian filsafat secara etimologi itu sendiri adalah kata filsafat dalam bahasa Arab, falsafah, sedangkan dalam bahasa Inggris, filosofi, yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philosophia terdiri dari kata philos yang artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, pengertian filsafat yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal pikiran sampai pada hakikatnya. Ruang lingkup filsafat itu sendiri ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Terakhir yaitu manfaat dan arti penting mempelajari filsafat, yaitu memperkuat akidah, sumber ilmu pengetahuan, penghubung ilmu dan agama, mengajarkan berpikir kritis. Materi yang kedua yaitu tentang persamaan, perbedaan, dan relasi antara filsafat, ilmu, dan ajaran agama dengan pendekatan filosofis dan ilmiah. Persamaan dan perbedaan filsafat, ilmu, dan agama itu sendiri adalah filsafat berusaha mencari kebenaran melalui akal, kecerdasan, dan logika. Ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan metode ilmiah melalui penelitian, sedangkan agama berusaha menjelaskan kebenaran. Jadi, filsafat mencoba mencari kebenaran, ilmu pengetahuan mencoba membuktikan kebenaran, sedangkan agama mencoba menjelaskan kebenaran. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama, di mana ilmu pengetahuan dan filsafat berasal dari akal, sedangkan agama berasal dari wahyu dari Tuhan. Materi yang ketiga yaitu tentang filsafat, ilmu, dan agama dari segi objek, metode pendekatan, sumber, dan sifat kebenarannya. Yang pertama yaitu tentang dari segi objek. Filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas daripada ilmu. Jika ilmu hanya mencakup wilayah fisik, yaitu alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah fisik maupun metafisik, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Yang kedua yaitu metode dan pendekatan filsafat, ilmu, dan agama, yaitu ada metodologi bayani, metode irfani, metodologi burhani. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama yaitu akal, sedangkan agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap mutlak. Kebenaran filsafat ialah kebenaran spekulatif berupa dugaan yang tidak dapat dibuktikan. Kebenaran ilmu, filsafat keduanya relatif, sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak. Materi keempat yaitu tentang rasionalisme. Rasionalisme itu sendiri adalah ideologi filosofi yang menegaskan akal sebagai alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Kedua, empirisme. Kata empiris berasal dari bahasa Yunani, empiriskos berasal dari kata empiria yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, orang memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, dan pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Ketiga, yaitu kritisisme, ialah sebuah aliran filsafat yang mencoba mendamaikan pertentangan antara filsafat, rasionalisme, dan empirisme. Poin selanjutnya yaitu positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Dia menganut empirisme. Ia percaya bahwa indera penting dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yaitu materialisme. Materialisme yang diamat Hobbes dapat dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada bersifat bendawi. Yang dimaksud bendawi adalah segala sesuatu tidak bergantung pada gagasan kita. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Dan terakhir yaitu fenomenologi. Materi kelima tentang periode Yunani klasik. Masa ini merupakan masa sangat penting dalam sejarah peradaban manusia.
Karena pada masa ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari percaya pada mitos menjadi lebih rasional. Perkembangan filsafat masa Yunani klasik mengalami dua periode, yaitu pada periode pertumbuhan pra-Sokrates dan periode keemasan masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pada periode pertumbuhan, tokoh pertama yang muncul sebagai filosof pertama adalah Thales. Kedua yaitu periode Islam klasik. Selanjutnya yaitu periode pertengahan, di mana masa pertengahan disebut masa keemasan bagi kekristenan. Yang terakhir yaitu periode modern, yaitu masa pembaruan yang berawal terjadi di Barat. Masa ini diawali dengan masa pencerahan yang berarti kelahiran kembali, yaitu lahirnya kembali kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Oleh karena itu, masa modern sering disebut sebagai masa pembentukan. Materi ke-6 ini tentang para filsafat dan coraknya. Corak yang paling penting dalam pemikiran filsafat Yunani adalah epistemologi. Beberapa filosof Yunani yang terkenal yaitu yang pertama Sokrates. Dalam mencari kebenaran, Sokrates menggunakan metode tertentu yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan. Menurut Sokrates, setiap orang yang memiliki pemahaman sejati yang terdapat dalam jiwanya. Yang kedua, yaitu Plato. Plato sendiri ialah murid Sokrates, dikenal sebagai murid yang paling memahami pemikiran Sokrates. Pemikirannya dipengaruhi oleh keyakinan bahwa dunia nyata adalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna. Yang ketiga, yaitu Aristoteles. Aristoteles sendiri dikenal sebagai bapak pengetahuan. Ilmu yang didapatkan dari Plato menjadi cikal bakal pandangan filsafat Aristoteles yang sistematis seperti logika, etika, pengetahuan dengan menggunakan metode empiris. Materi ketujuh ini tentang pemikiran idealisme Plato. Pada awalnya, ide dikemukakan sebagai teori logika, kemudian meluas menjadi pandangan hidup. Dalam pandangan Plato, ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal lewat panca indera. Bagi Plato, ide bukanlah gagasan yang hanya terdapat dalam pikiran manusia saja. Terakhir, yaitu perbedaan pemikiran Plato dan Aristoteles. Aristoteles lebih praktis dibandingkan Plato. Aristoteles menekankan pada peristiwa dan fakta yang nyata. Menurut Aristoteles, ide muncul dari pengamatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Plato berpendapat ada dua dunia, ide dan materi, sedangkan Aristoteles hanya ada dunia yang dilihat panca indera. Materi ke-8 yaitu tentang patristik. Sejarah filsafat patristik. Timbulnya agama Kristen pada awal abad Masehi menyebabkan filsafat di Barat menduduki tempat yang baru. Di samping kearifan hidup yang dikemukakan oleh filsafat, timbullah kearifan hidup yang dikemukakan oleh agama Kristen. Muncullah orang-orang seperti Paulus dan Yohanes yang mengedepankan kepercayaan Kristen. Selanjutnya, tokoh-tokoh filosof patristik. Yang pertama yaitu tokoh patristik timur. Pemikiran filsafat agama Kristen dimulai dari apologi, para pembela agama Kristen diantaranya Aristides, Justinus, dan Tatianus. Materi ke-9 tentang corak pemikiran filsafat Islam. Karena pindahnya filsafat ke negeri Arab tersebut, setelah datangnya Islam di negeri ini, maka akhirnya filsafat yang pindah ke negeri Arab tersebut lebih dikenal dengan filsafat Islam. Timbulnya filsafat dalam dunia Islam dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor dorongan ajaran Islam. Yang kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Yang ketiga, faktor dakwah Islam. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman. Yang kelima yaitu faktor pengaruh kebudayaan lain. Selanjutnya yaitu kontribusi Islam dalam pemikiran
Barat modern. Islam memiliki jasa yang besar karena Islamlah yang menyelamatkan peradaban Yunani yang pada awal Islam hampir tenggelam. Materi yang terakhir yaitu sejarah filsafat terdiri dari 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Karakteristik filsafat modern yaitu modernisasi, juga berhubungan dengan industrialisasi. Ia petunjuk jalan untuk memperlihatkan kunci bagi modernitas dalam mengubah kesadaran masyarakat. Dalam artian luas, modernisasi juga dapat dipahami sebagai sebuah keberanian dan pengakuan kesadaran sebagai kekuatan dalam dirinya. Aliran-aliran pokok filsafat modern yaitu rasionalisme, empirisme, kritisme, dan positivisme.